Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, ini suaranya agak serak karena kurang sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nahdiyin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaku bi sunanihi wa adabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul kiram al-alim al-ulama rahimakumullah. Yang terhormat Bapak Ustadz Sundang Harubati. Beliau di samping sebagai pengasuh Majelis Ta'lim Al-Hikmah, sejatinya beliau juga pengasuh dan pembina Pagar Aswaja. Sudah banyak sekali ilmu yang beliau transfer ke Pagar Aswaja. Di samping mau'idah juga beliau menyampaikan ilmu berupa hadrah. Cuman sampai saat ini jamaah Majelis Pagar Aswaja itu kok belum berani tampil. Kendalanya apa, Pak Ketua? Oke, tapi kan beliau secara teknis aslinya adalah dari Al-Hikmah, tapi dari Pagar Aswaja sendiri belum ada yang berani tampil. Yang kedua yang kami hormati Bapak Ustadz Nur Hadi. Oke. Jadi beliau ini termasuk salah satu daripada orang yang saya kenal awal pertama kali saya di Bali. Jadi saya mendarat di Bali itu tahun 2013. Nah, sebelum kenal dengan panjenengan semuanya, saya sudah lebih dulu kenal dengan Ustadz Nur Hadi. Yang kami hormati Ustadz Habibi Sofi, baru kenal ya. Yang kami hormati seluruh Majelis Ta'lim Al-Hikmah, yang kami hormati Majelis Ta'lim Hidayatul Rizki atau yang mewakili, yang kami hormati Majelis Ta'lim Al-Hidayah Kutuh, yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Pagar Aswaja Bapak Arif SPDI, napa SAG Pak? Oh SAG, Sarjana Alam Ghaib. Dan yang kami hormati juga, alhamdulillah hadir di samping kami Sesepuh Nurul Falah Bapak Haji Raihan. Dan yang kami hormati para hadirin wal hadirat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada hari ini kita masih mendapatkan limpahan rahmah nikmah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan atas limpahan rahmatnya pula pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat dalam majelis yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dengan membawa besar harapan, mudah-mudahan selepas kita bubar dari majelis ini dan pulang ke rumah masing-masing, maka seluruh dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ini yang paling penting nih. Para hadirin wal hadirat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah dan yang kami hormati serta kami muliakan. Pengajian atau ceramah agama itu ada dua versi, Pak, Bu. Ada dua tipe. Versi yang pertama itu adalah ilmiah amaliyah, amaliyah ilmiah. Yaitu kajian yang agak serius, mengambil dari kitab Al-Quran, Al-Hadis, kitab-kitab ulama, maqalatul masyayikh yang kemudian disampaikan kepada para jamaah. Baik dengan kata yang atau kalimat yang agak sulit ataupun sederhana, tapi langsung merujuk kepada sumber ilmu. Adapun yang kedua adalah pengajian dengan versi atraksi. Jadi ceramah dengan atraksi, itu bumbunya macam-macam. Ada selingan nyanyi, berdendang sambil agak goyang-goyang, terus kemudian ada lawakannya,
atau mungkin jalan sana, jalan sini, loncat sana, loncat sini, dan lain sebagainya. Itu atraksi. Nah kalau yang model seperti itu, mohon maaf saya tidak bisa. Jadi memang karena bukan tidak mau, tapi nggak bakat. Gitu. Jadi tipikal saya itu memang ngaji yang ilmiah, amaliyah, atau ngaji yang agak serius. Jadi kalau urusan atraksi itu yang bisa Pak Bagus, Pak Anwar, atau Pak Ari, itu bisa. Pak Nur Rahim, Pak Nur Rahim nggak boleh, sudah pensiun beliau, nggak boleh. Apalagi Pak Ustadz Sondang, ini sudah suhu nggak boleh atraksi. Suhu senior nggak boleh. Jadi kalau saya masuk ke majelis yang kecil, di hadapannya ada meja kecil, di atas meja ada kitab kecil, kemudian di hadapan para jamaah yang jumlahnya pun juga kecil, dengan penyampaian dengan level suara yang juga kecil. Pokoknya serba kecil, kecuali rezekinya Pak. Alhamdulillah rezekinya besar. Saya doakan mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir di majelis ini, Allah limpahkan rezeki yang melimpah. Allahumma amin. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, haflah bimunasabati dzikra Maulidin Nabawi, perayaan dalam rangka memperingati hari lahir Nabi Muhammad Rasulullah SAW, adalah kegiatan resmi pemerintah yang dilaksanakan setiap tahun sekali mulai dari berdirinya NKRI ini, yaitu di era Presiden Soekarno hingga sampai saat ini. Jadi sejatinya perayaan Maulid Nabi ini adalah agenda resmi negara yang dilaksanakan setiap tahun di Istana Negara. Nah, oleh karena itu, setiap instansi, entah itu madrasah, sekolahan, majelis taklim, pondok pesantren, masjid, dan lain sebagainya, yang ikut meramaikan dan merayakan Maulid Nabi, itu juga ikut menyukseskan salah satu program daripada pemerintah, sebagaimana yang saat ini dilaksanakan oleh Majelis Pagar Aswaja. Untuk itu beri tepuk tangan yang meriah untuk panitia penyelenggara Maulid Nabi. 1 poin untuk panitia, karena tanpa campur tangan beliau, maka kegiatan Maulid Nabi yang sifatnya kolektif itu tidak akan bisa terwujud. Paling bisa-bisa ya hanya rumahan, itu pun juga hanya sekedar keluarga sendiri. Sebagaimana dulu pernah saya mendapat cerita dari Pak Roni. Pak Roni itu saking pengennya untuk menghadiri majelis Maulid Nabi, tapi karena nggak punya akses, akhirnya beliau membuat maulid sendiri di rumah sama istri tercinta. Dihias-hias sendiri, disolawati sendiri, didoani sendiri, Pak. Ngono ya nek ndoke, Pak. Pak Roni wonten nggih. Alhamdulillah. Nah itu karena dulu tidak punya akses dan saking pinginnya. Nah karena himmah Pak Roni sangat besar, cita-cita dan keinginan beliau untuk mendirikan majelis Maulid Nabi ini sangat-sangat besar. Kecintaan Rasulullah, kecintaan beliau kepada Rasulullah pun juga sangat besar. Maka akhirnya Allah ijabahi dengan setiap tahun beliau mampu bersama dengan kawan-kawan untuk menggelar Maulid Nabi dengan konsep tablik akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi memang menggelar acara seperti ini penting, Pak. Ada 2 hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah untuk menunjukkan ta'zim, tahrim, dan takrim kepada Rasulullah. Mengagungkan, menghormati, memuliakan kepada Rasulullah. Bentuk daripada kita bersyukur kepada Allah dengan adanya Rasulullah. Dan kemudian juga meneladani. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk syiar Islam wa ihya'us sunnah. Untuk syiar Islam dan menghidupkan sunnah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Mohon maaf, saya mungkin untuk malam ini banyak sekali dalil nih, karena memang sekarang zamannya dalil. Nanti kalau berbenturan dengan orang-orang yang sok dalilan, itu nanti panjenengan bingung. Nah, untuk itu pada malam hari ini mungkin saya akan banyak dalil supaya panjenengan nanti mungkin ketika ketemu dengan orang-orang yang sok dalilan seperti itu bisa mencerahkan, bisa memberikan solusi atau penyuluhan, walaupun mungkin dalilnya tidak hafal, tapi secara maknawi panjenengan bisa menyampaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah pernah menyampaikan, "Ya bunayya, wa dzalika min sunnati." Wahai anakku, dan itu adalah termasuk sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani. Dan barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku.
Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa orang mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga. Nah, ini tanda-tanda orang yang mencintai Rasul itu adalah menghidupkan sunnahnya. Memang harus kita akui bahwa hadis itu tidak berbicara tentang maulid Nabi, karena wadzalika itu kembalinya kepada kalimat yang sebelumnya. Jadi kalimat sebelumnya itu kurang lebih seperti ini. Ya bunayya, ingkodarta antusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika khisyun li ahadin faf'al. Wahai anakku, jikalau di waktu pagi dan di waktu sore engkau mampu agar hatimu itu tidak ada khisyun itu penipuan terhadap seorang pun, maka lakukanlah. Khisyun makna khususnya adalah penipuan, tapi makna luasnya adalah niatan buruk. Jikalau engkau tidak ada niatan buruk kepada siapapun pagi dan sore, maka lakukanlah. Ya bunaya wadzalika min sunnati. Wahai anakku, itu termasuk sunnahku. Jadi maksud daripada hadis tersebut adalah tazkiyatun nafsi, membersihkan hati supaya tidak ada niatan buruk kepada saudara-saudara kita. Tapi itu adalah min sunnati, sebagian dari sunnahku, bukan satu-satunya sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu banyak sekali, Pak. Sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, wiritan, sholawatan, majelis taklim, itu semua adalah sunnah Rasulullah. Yang kalau panjenengan mustamirun ala dzalik, terus menerus seperti itu setiap hari, baca Quran setiap hari, sholawatan setiap hari, wiritan setiap hari, dan seterusnya, sama juga panjenengan menghidupkan sunnah Rasulullah. Nah, kalau panjenengan rutin menghidupkan sunnah Rasulullah, maka itu tanda-tanda panjenengan mencintai Rasulullah. Sebagaimana firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian mencintai Allah, jadi kalau kita memang memproklamirkan, menyatakan diri sebagai orang yang mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, ikutlah Rasulullah. Artinya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Maka kalau kita mampu untuk mengikuti sunnah Rasulullah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, cuman pertanyaannya, apakah kita menggelar Maulid Nabi ini termasuk sunnah daripada Rasulullah? Apakah kita termasuk ihya'ul Islam, ihya'us sunnah ketika kita menggelar Maulid Nabi seperti ini? Nah, ini yang mungkin perlu kita bahas pada malam hari ini. Cuman agak panjang deh. Kira-kira diizinkan apa tidak? Sebab waktu yang diberikan kepada saya itu 15 menit. 15 menit dibagi 3. 5 menit untuk mukadimah, 5 menit untuk penyampaian kajian inti, 5 menit untuk penutup. Nah, ini sudah 20 menit nggih. Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam Quran surat Yunus ayat 8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah, bi fadlillah, dengan fadilah Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika, maka dengan itu, dengan fadilah dan rahmatnya Allah, falyafrahu, maka hendaknya mereka berbahagia, bergembira, bersenang-senang, bersyukur. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa yang bisa kita kumpulkan semuanya, apapun itu, ternyata tidak ada bandingannya dibanding dengan fadilah dan rahmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang bisa kita kumpulkan apa, Pak? Kambing 10, motor 10, mobil 10, rumah 10, anak 10, istri 1, Pak. Istri 1 aja. Saya mulai 10 behanter memang pengen kita pengen, tapi gak enak kesempatan. Saya doakan mudah-mudahan ada kesempatan. Allahumma paham ini behanter. Pengen kabeh berarti. Allahu Akbar. Kok gak wedi lho kan ibu-ibu nang mburi ya. Nanti pulang pasti dibahas. Mohon maaf ya Bu nggih.
Saya tidak memotivasi loh, tidak mancing-mancing. Tidak saya sesepuh, lah Ibu Irido melebet surga semuanya Pak. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Dalam ayat tersebut disebutkan bifadlillah wa birahmatih. Dengan fadilah dan rahmat. Ini masih umum nih. Fadilah dan rahmat itu semuanya yang ada di muka bumi yang sifatnya positif itu adalah fadilah dan rahmat. Nah, kemudian yang dimaksud dengan fadilah dan rahmat itu apa? Dalam kitab Ad-Durrul Manthur karya Imam Suyuti, Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Jadi beliau adalah seorang ulama yang sangat alim, al-alim al-alamah at-tabakhur fil ilmi. Yang derajatnya sudah masuk ke mujtahid fil madhab. Bukan mujtahid mutlak tapi mujtahid fil madhab. Dan beliau juga salah satu daripada pengarang kitab tafsir yang cukup fenomenal yang bernama Kitab Jalalain. Jadi kitab tafsir Jalalain ini kita kaji yang belum tahu nggih, mohon maaf ini sekedar info. Yang belum tahu, kitab tafsir Jalalain ini kita kaji di Nurul Falah. Setiap hari Selasa, pengikutnya adalah Pagar Aswaja. Dan kemarin sudah menyelesaikan surat Yusuf. Nah, ini sudah berjalan 8 tahun, Bu, Pak. Makanya kemudian itu ada angka 8 itu menunjukkan bahwa usia Pagar Aswaja itu sudah 8 tahun. Oke. Nah, tafsir Jalalain ini termasuk unik. Satu kitab dikarang 2 syekh, dikarang 2 orang. Biasanya satu orang mengarang 2 kitab. Kalau ini satu kitab, satu kitab dikarang 2 orang. Yang mengarang yang pertama adalah Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Mulai juz 1 sampai juz 15. Kemudian beliau wafat dan dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Makanya kemudian dikatakan tafsir Jalalain, 2 Jalal. Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Nah, salah satu kitab beliau yang bernama Ad-Durrul Manthur itu mengatakan seperti ini. Qaulal Ibnu Abbas. Jadi menukil dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah salah satu sahabat yang ahli tafsir. Makanya tafsir yang pertama kali yang ada itu adalah tafsir Ibnu Abbas. Baru kemudian ada tafsir-tafsir yang lain. Di situ disebutkan fadlullah al-ilmu. Yang dimaksud dengan fadilahnya Allah itu adalah ilmu. Warahmatuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang dimaksud rahmat dalam ayat itu adalah Muhammad. Jadi kalau kita mau maknai secara maknawi, katakanlah wahai Muhammad, dengan adanya ilmu dan hadirnya Muhammad, maka hendaknya mereka berbahagia, bergembira. Sebab 2 hal ini, al-ilmu wal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya adalah umdah dan maziyah. Pokok dan istimewa. Keistimewaan dan pokok di dunia ini adalah 2 hal itu. Selainnya zawaid, Pak. Selainnya itu tambahan-tambahan saja. Jadi ilmu itu harus dimiliki oleh seseorang kalau kita ingin hidup. Tanpa ilmu kita tidak bisa hidup. Sulit sekali untuk menjalani kehidupan. Ilmu apa? Ilmu dunyawiyah, ilmu ukhrawiyah. Makanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang muslim. Wajib ain kalau itu adalah ilmu agama, fardu kifayah kalau itu ilmu dunia. Orang nggak bisa beramal kalau tanpa ilmu. Nggak bisa bikin mobil kalau nggak punya ilmunya, nggak bisa bikin motor kalau nggak punya ilmunya, dan lain sebagainya. Seperti rumah ini kalau nggak ada ilmunya nggak akan mungkin bisa wujud. Ya. Caranya mondasi, caranya mendirikan tiang, caranya bikin atap dan lain sebagainya. Itu kalau nggak ada ilmunya nggak akan bisa berdiri. Kalaupun bisa berdiri, acak-acakan, awut-awutan, mudah untuk roboh. Oleh karenanya ilmu dengan amal itu masih penting ilmu. Amal kalau tanpa ilmu tidak akan bisa wujud. Ilmu tanpa amal itu bisa wujud. Nah, apalagi ini untuk urusan ukhrawiyah. Sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, dan lain sebagainya. Itu kalau tanpa ilmu, tidak mungkin bisa mewujudkan itu semua. Nggih, yakin nggih? Nggih. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang dimaksud yang kedua adalah rahmat. Itu adalah Nabi Muhammad. Jadi Ibnu Abbas itu mentafsiri rahmah itu dengan tafsir. Ya. Tafsir Quran dengan Quran. Tafsirul ayah bil ayah. Mentafsiri ayat dengan ayat.
ditafsiri dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau wahai Muhammad illa rahmah, kecuali sebagai rahmat. Jadi yang dimaksud Muhammad adalah rahmat, rahmat itu adalah Muhammad dalam ayat tersebut. Nah, dengan dua hal itu, ilmu dan Nabi Muhammad, fal yafrahu, maka hendaknya mereka berbahagia, bergembira, bersyukur dengan adanya dua hal tersebut. Nah, bersyukur itu dengan hati dan juga dengan ekspresi, Pak. Dengan ekspresi, dengan kegiatan yang positif. Dan salah satu daripada bentuk ekspresi kita atas kehadiran Nabi Muhammad di tengah-tengah kita adalah dengan menggelar Maulid Nabi. Dan insya Allah bentuk daripada aktivitas dan ekspresi kita di dalam mewujudkan kebahagiaan ini, yang modelnya seperti ini, insya Allah sudah pas. Karena ini kalau kita rujukkan kepada kitab, itu pas, Pak. Artinya begini, ketika kita mengekspresikan kebahagiaan kita, maka itu pun juga harus ada aturannya. Tidak boleh serampangan, Pak. Bahagia kemudian ugal-ugalan, pecicilan, yak-yakan, uraan, dan lain sebagainya tidak boleh. Kita harus punya acuan, kita harus punya batasan-batasan, yang itu pun juga diajarkan oleh ulama. Dalam kitab An-Nikmatul Kubro alal alam, itu disebutkan, ini karya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Panjenengan pernah dengar Ibnu Hajar Al-Haytami? Pernah nggih? Atau mungkin Ibnu Hajar Al-Asqalani? Nah, ini dua orang yang berbeda nih. Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dua-duanya adalah ulama top, ulama besar tingkat dunia pada abad 15 Masehi. Mereka adalah, beliau-beliau adalah ulama ahli hadis, ulama ahli fikih, ulama ahli kalam yang sudah sangat mumpuni ilmunya. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu karangan kitabnya yang terkenal itu adalah Fathul Bari. Fathul Bari itu adalah syarah daripada kitab Bukhari. Jadi kitab Bukhari itu disarahi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga banyak ulama yang terbantu untuk memahami kitab Bukhari itu dengan adanya Fathul Bari. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu punya murid namanya Abu Yahya Zakaria Al-Ansori. Beliau juga termasuk Syekhul Islam. Seorang ulama kalau sudah menyandang gelar Syekhul Islam, itu berarti sudah menuntaskan dalam beliau belajar. Umpamanya bidang fikih itu sudah tuntas dengan sangat mumpuni, kemudian mampu untuk menyusun kitab yang sama, yang kualitasnya berbobot. Nah, itu Abu Yahya Zakaria Al-Ansori. Kitab yang terkenal itu adalah Fathul Wahhab. Jadi dalam pesantren seperti Lirboyo, Peloso, Langitan dan lain sebagainya, pondok-pondok salah, itu biasanya menggunakan metode kitab yang berurutan mulai dari Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Kalau Fathul Qorib itu biasanya untuk tingkat menengah. Untuk tingkat menengah bagian akhir itu Fathul Mu'in, atau tingkat atas bagian awal itu Fathul Mu'in. Nah, kalau yang terakhir Fathul Wahhab. Nah, Fathul Wahhab inilah yang mengarang Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Sama-sama 3 orang ini sangat alim luar biasa. Sehingga pernah Syekh Zakaria itu mengatakan bahwa saya terhimpit di antara dua hajar. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah gurunya, Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah muridnya. Beliau mengatakan seperti itu karena baik guru maupun muridnya itu sangat alim sekali. Sehingga ketika beliau mau ngaji dengan gurunya, mau setoran dengan gurunya, itu butuh persiapan yang luar biasa. Mau ngajar pun juga butuh persiapan yang luar biasa karena muridnya sangat alim. Takut salah gitu. Tapi kalau saya ngajar panjenengan, itu ya ada persiapan tapi tidak habis-habisan, Pak. Tidak habis-habisan karena tidak ndedek. Kalau Ibnu Hajar Syekh Zakaria itu kalau mau ngajar itu juga ndedek karena muridnya sangat alim sekali. Nah, kalau saya biasa-biasa saja gitu. Tapi saya hari ini cukup ndedek karena ada Pak Sondang. Agak ndedek. Nah, dalam kitab tersebut dijelaskan An-Nikmatul Kubro alal alam. Qala Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, "Man jama'a limaulidin nabi ikhwanan." Barang siapa orang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk menghormati maulidin nabi, wahayya atau aman, dan mempersiapkan atau menyediakan makanan, wa akhla makanan, kemudian mempersiapkan tempat, wa amila ihsanan, kemudian berbuat baik, di dalamnya itu sudah disiapkan hal-hal yang baik seperti
membaca sholawat, baca Quran, sedekah dan lain sebagainya. Wasoro sababan liqiraatih, dan dia menjadi sebab dibacanya maulidin Nabi, maka ba'atsallahu yaumil qiyamah ma'asiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Kelak di hari kiamat orang tersebut akan dibangkitkan bersama dengan siddiqin, syuhada dan solihin. Wa yakunu fi jannatin naim, dan dia akan berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan dalam kitab tersebut. Allahumma amin. Nah, tegas ya, tegas sekali ya. Man jama'a limaulidin nabi ikhwanan, barang siapa orang woro-woro mengumpulkan saudaranya, membuat iklan di suatu tempat, kemudian dia beristihad, kemudian berani mengatakan seperti itu, dasarnya apa? Kan gitu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, biasanya orang-orang yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mengadakan maulidin Nabi, itu imannya sudah kuat, sudah kokoh, sudah mantap. Mereka ada rasa di hati itu ta'zim, tahrim, dan takrim kepada Rasulullah. Mengagungkan, memuliakan, menghormati Rasulullah. Kemudian ada rasa rindu dan cinta kepada Rasulullah. Nah, orang-orang yang seperti ini memiliki potensi yang besar untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Pertanyaannya, orang yang dimaksud di dalam pernyataan kitab tersebut itu panitia penyelenggara ataukah tamu undangan? Gitu? Orang yang mengumpulkan saudaranya, ditempatkan dalam satu tempat, dihidangkan makanan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Orang itu panitia penyelenggara ataukah? Yang saya maksud yang di dalam kitab itu nggih. Yang di dalam kitab itu yang dimaksud adalah panitia penyelenggara ataukah dengan masuk surga. Dan kita masih di luar, mohonkan kepada Allah, ya Allah, mereka adalah tamu-tamu yang kami undang di Maulid Nabi. Masukkanlah mereka ke dalam surga, ya Allah. Gila-gila ya panitia. Masalahnya orang kalau sudah kena nikmat itu lali kabeh, Pak. Masuk ke surga belum penuh dengan kenikmatan, apalagi ketemu bidadari. Kabeh 70 wis gak mungkin kelingan. Makanya jauh-jauh hari ini tak eling terus mungkin. Sebab tamu undangan itu macam-macam, Pak. Tidak motivasinya seperti para penyelenggara. Ada yang datang itu karena sebagai telik sandi. Telik sandi itu mata-mata yang ingin meneropong apa yang ada di Maulid Nabi ini. Kira-kira ada nggak telik sandi di sini? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Ada yang datang karena ingin tahu sebenarnya Maulid Nabi itu isinya apa sih? Nah, penasaran. Nah, yang ketiga, ada yang datang itu karena ceramah. Kakak saya ini datang karena ceramah. Ada yang datang karena tahu bahwa informasi berkatnya itu banyak sekali. Ada yang bawa telur satu keranjang umpamanya. Siap-siap masak telur. Nah, ada yang datang memang karena lillah, itu juga ada. Nah, ini motivasi macam-macam. Sehingga dalam kitab tadi, kalau kita mau fokuskan ya kepada panitia penyelenggara. Makanya saya bilang tadi bahwa tangan-tangan panitia penyelenggara dalam masalah PHB ini sangat berperan besar sekali. Meskipun banyak dilupakan. Yang selalu diingat adalah penceramahnya aja. Sementara beliau-beliau yang berjibaku itu dilupakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut napa terus? Kleru. Mandek apa wis? Gini, saya butuh kesepakatannya dulu. Masalahnya kan kita di jalan. Ini kita lanjut apa kita cukupkan sampai di sini, Pak? Masih semangat? Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah dan yang kami hormati serta kami muliakan. Kita tidak usah khawatir dan tidak usah ragu lagi bahwa Maulid Nabi ini bangunannya adalah bangunan sunnah. Artinya kegiatan yang ada dalam Maulid Nabi ini mulai dari awal sampai akhir itu semuanya dibangun dengan sunnah Rasulullah. Percaya nggih?
Apa tidak percaya atau setengah percaya? Kita bongkar satu persatu. Panjenengan datang ke majelis ini, awal yang panjenengan ucapkan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum. Itu ibadah atau bukan, Pak? Inna aulan nasi billah man bada'ahum bis salam. Sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang memulai dengan salam. Jadi orang yang memulai salam ini lebih baik daripada orang yang menjawab. Dalam hadis yang lain dijelaskan, idza sallamal muslimu alal muslim faradda alaihi salat alaihi malaikah sab'ina marrah. Jika ada seorang muslim mengucapkan salam kepada muslim yang lain, kemudian muslim yang lain itu menjawab, maka para malaikat akan bersolawat kepadanya sebanyak 70 kali. Ini para malaikat, Pak, bukan satu malaikat, tapi para malaikat. Nah, kalau malaikat yang bersolawat kepada manusia, maka itu artinya adalah permintaan rahmat dan maghfirah dari malaikat kepada Allah untuk orang yang disolawati itu. Jadi salam, jadi eman sekali kalau panjenengan datang, diam-diaman saja, enggak salam. Ya. Jadi ini salam ini meskipun mudah sekali tapi fadilahnya luar biasa. Nah, ini yang pertama. Setelah panjenengan salam kemudian berjabat tangan. Tadi sudah berjabat tangan nggih? Berjabat tangan atau berjabat kaki? Nah, ini ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan, Pak? Dalilnya apa? Rasulullah pernah menyampaikan, ma min muslimani yaltaqiyani fayatasahafani illa ghufira lahum qabla ayyatafarraqa. Tiada dua orang muslim yang bertemu kemudian berjabat tangan melainkan diampuni dosa-dosanya qabla ayyatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Jadi kalau panjenengan punya dosa dengan kawan-kawannya, sering gojloki, sering mengejek dan sebagainya, ketika panjenengan bertemu kemudian salaman, maka seluruh dosa-dosa, khususnya dosa-dosa yang kecil itu rontok, Pak. Qabla ayatafarraqa, sebelum panjenengan berpisah, sebelum saling membelakangi, itu sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, berjabat tangan itu adalah sunnah. Setelah itu panjenengan dipersilahkan masuk oleh terima tamu. Monggo silakan masuk, silakan duduk. Ini hidangannya, silakan dimakan. Itu adalah ikramud dhaif, memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu termasuk daripada ciri orang mukmin. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Salah satu ciri daripada orang yang memuliakan tamu, salah satu ciri daripada orang mukmin adalah memuliakan tamu. Maka belum bisa dikatakan sebagai orang yang mukmin kamil kalau dia belum bisa dan belum mau untuk memuliakan tamunya. Tamu datang cemberut, mengut, besengut, iki menah, kayak enak wong sak donya. Nah, itu belum memuliakan. Kalau belum memuliakan seperti itu, maka belum bisa dikatakan sebagai mukmin kamil. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, setelah semua duduk rapi, maka kemudian MC membacakan susunan acara. Acara yang pertama itu adalah qiraatul Quran. Qiraatul Quran ibadah mboten? Ibadah nggih. Dalilnya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya Al-Quran itu datang di hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada pembacanya. Jadi yang bisa memberikan syafaat itu di samping anbiya wal mursalin, malaikat bisa, sahabat bisa, aulia bisa, orang-orang alim bisa, orang tua pun juga bisa. Di samping itu, Al-Quran yang setiap hari panjenengan baca itu bisa memberikan syafaat. Dalam riwayat dijelaskan bahwa Al-Quran itu akan menjelma menjadi sekawanan burung hitam yang akan menaungi orang yang membacanya kelak fi yaumil qiyamah, di hari di mana penuh dengan hiruk pikuk, menakutkan, mencekam. Nah, kita butuh rahmat.
Nah pada saat itu Al-Quran yang panjenengan baca setiap hari itu akan menaungi panjenengan. Ada yang mengatakan menjadi kawalan burung, ada yang mengatakan dia akan menjadi awan yang akan menaungi panjenengan. Itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang keempat. Kemudian susunan acara berikutnya adalah membaca sholawat. Nah ini sudah jelas ya. Man sholla alaiya sholatan wahidah sallallahu alaihi asra sholawatin. Barang siapa orang bersolawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad sebanyak 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kalau Allah yang bersolawat kepada kita, itu berarti rahmat yang sudah pasti turun. Kalau malaikat yang bersolawat kepada kita, maka itu adalah pengharapan dan doa malaikat untuk kita agar rahmat turun. Tapi kalau Allah yang bersolawat kepada kita, maka sudah pasti rahmat turun kepada kita. Itu baru 1 sholawat. Wa khutat anhu asru khati'atin. Kemudian terhapus darinya 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asru darajatin. Dan dia akan diangkat 10 derajat. 1 sholawat saja Pak, seperti itu. Mendapatkan rahmat, dosa diampuni, derajat diangkat. Makanya dalam sehari kalau panjenengan itu tidak bersolawat sangat rugi sekali. Sebab panjenengan akan kelewatan atau kehilangan rahmat dari Allah SWT. Biasakan solawat 1000 kali ya. 1000 kali. 1000 kali itu kalau panjenengan cicil itu enggak berat. Jadi setelah melaksanakan sholat itu solawat 200 kali. 200 kali itu cuma 2 menit Pak. Cuma 2 menit Bu. Shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad. Selesai 2 menit, tidak sampai 5 menit. Ya kalau tidak kuat 1500. Coba dulu. Kalau enggak kuat 500, 100. Kalau enggak kuat 100, 40. Kalau enggak kuat 40, 10. 10 masuk abot Pak. Abot aku suwi Bu Sibuk apa? HP ku telu, tangring repot. 7 Pak. Kalau enggak kuat 7. Kalau enggak kuat 3. Shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi Muhammad. Sek kabotan? Iya Pak. Tas diangkat dari direktur, kesibukan luar biasa. Telu abot ora saged menungso. Jadi baik 1, 3 dan seterusnya itu masing-masing memiliki fadilah yang luar biasa. Makanya kemudian Habib Lutfi sempat mengatakan kalau orang itu melazimkan sholawat sebanyak 1000 kali setiap hari sampai dia meninggal, dirutinkan, maka haram jasadnya disentuh api neraka. Nah ini sholawat nggih. Ada enggak tadi di sini? Ada nggih? Berarti itu termasuk bangunan sunnah juga. Setelah sholawat apa Pak? Di sini tadi susunan acaranya mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah ini ibadah apa bukan Pak? Dalilnya malah ning Al-Qur'an. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah menuju ke jalan Tuhanmu bil hikmah dengan bijaksana wal mau'idatil hasanah dan nasihat yang bagus. Dan ini termasuk daripada thalabul ilmi, termasuk daripada majelis ilmu. Majelis ilmu itu luar biasa Pak, karena di situ sumbernya ilmu, di mana orang bisa beramal karena dari majelis tersebut. Setelah itu biasanya itu ada kotak keliling gitu. Nah setelah biasanya acaranya setelah mau'idhah selesai atau hampir selesai itu biasanya ada kotak keliling atau kupluk keliling atau serban keliling atau pokoknya yang dikelilingkan itu adalah bentuk daripada sodakoh. Bah ngerti dalile bah ora iku jelas ibadah. Cah cilik yo ngerti lek kuwi ibadah. Tapi kalau kita minta dalil banyak sekali, di antaranya as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Nah itu hampir selesai. Kemudian penutupnya itu adalah doa. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini ayat. Ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengijabahi kalian, akan mengabulkan
kalian. Nah inilah semua rangkaian yang ada dalam Maulid Nabi, mulai dari awal sampai akhir. Coba saya evaluasi, tadi Bapak apal enggak? Bapak Ibu apal enggak? Yang pertama apa? Salam. Kemudian berjabat tangan. Habis itu dipersilahkan duduk, dipersilahkan makan. Setelah itu kok gak nyaut ya? Baca Al-Quran. Setelah itu baca sholawat. Habis itu mauidhah hasanah. Habis itu sedekah keliling. Dan diakhiri dengan doa. Ada enggak satu dari kegiatan itu yang tidak merujuk kepada sunnah Rasulullah? Tidak ada ya. Semuanya berdasarkan dalil yang jelas. Oleh karena itu ini termasuk daripada ihya'u sunnati, menghidupkan daripada sunnah Rasulullah SAW. Memang secara eksplisit, secara redaksi itu enggak ada yang kita itu disuruh untuk bermaulid Nabi. Tapi kalau dalil yang secara maknawiyah itu banyak sekali. Para hadirin wal hadirat, saya rasa sudah cukup ya. Cukup? Oke. Untuk doa kami persilakan kepada Pak Ustadz Sondan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada berkah manfaat